teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari Tante Vera. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus. Anak-anak, mungkin di antara kita memiliki sesuatu yang kita sukai, yang kita senangi, lebih dari apapun. Kadang kita diperhadapkan pada pilihan. Apa yang paling kita sukai, paling kita kasihi di dalam kehidupan kita. Pada suatu hari, Tuhan berkata kepada Abraham, "Abraham, ambillah anakmu yang paling engkau kasihi, anakmu satu-satunya, yaitu Ishak, untuk dipersembahkan di atas gunung. Persembahkan bagiku," kata Tuhan. Abraham sedih. Karena apa? Itu Ishak, anak satu-satunya yang dia tunggu puluhan tahun supaya dia bisa mempunyai anak. Tetapi tiba-tiba Tuhan berkata, ambil Ishak itu dan persembahkan di atas gunung. Tetapi anak-anak, walaupun Abraham sedih, dia lebih mengasihi Tuhan. Dia berpikir Tuhan itu Allah yang maha kuasa. Kalau dia minta, dia yang memberikan. Dia dapat melakukan hal yang luar biasa. Itu sebabnya Abraham berkata kepada Ishak, pagi-pagi sekali dia bangunkan anaknya. Dia berkata, "Ishak, anakku, ikut papa. Kita akan mempersembahkan korban kepada Tuhan di atas gunung." Kalian tahu, Ishak adalah anak yang begitu baik. Walaupun dia sudah mulai memasuki masa remaja, dia tetap anak yang taat kepada orang tuanya. Dia berkata, "Iya papa." Dia kemudian bersama dengan dua pembantu dari Abraham, mereka pergi membawa kayu bakar, membawa api, dan mereka mengambil binatang untuk tunggangan. Ya, biasa orang-orang di sana pakai unta, ada yang pakai keledai, ya. Jadi mereka ambil keledai, kemudian taruh kayunya ya di atas keledai. Berjalanlah mereka bersama-sama. Setelah beberapa hari, tibalah mereka di salah satu gunung yang sudah ditunjuk oleh Tuhan. Kemudian Abraham berkata kepada pembantunya, "Kalian berdua tinggal di sini. Saya dan Ishak akan pergi ke gunung. Dan kalau kami sudah selesai, kami akan kembali." Kemudian kayu yang ada di atas keledai dipikul oleh Ishak. Ishak dengan senang hati, dia berjalan di samping ayahnya. Ayahnya membawa api, dia pikul kayu. Tapi tiba-tiba dia bilang begini sama papanya, "Pa, ini sudah ada kayu. Papa udah pegang api. Kita mau persembahkan korban kepada Allah. Mana kambing atau dombanya?" Papanya bilang, "Anakku, Tuhan yang akan menyediakannya." Tetapi Abraham tahu Tuhan meminta Ishak. Walaupun dia sangat sayang kepada Ishak, dia pegang Ishak. Mereka berjalan terus sampai di atas bukit di mana Tuhan ingin supaya Ishak dikorbankan. Kemudian Abraham berkata, "Ishak, kamulah yang harus dikorbankan." Ishak tidak marah. Ishak tidak lari walaupun dia sudah remaja. Tapi dia tahu dia juga mengasihi Tuhan. Papanya ikat tangannya. Papanya letakkan kayu-kayu di atas batu. Dan Ishak dinaikkan di atas batu, di atas kayu-kayu itu. Kemudian Abraham mengambil pisau. Dia angkat pisau itu. Di dalam hatinya dia berkata, "Tuhan,
Saya mengasihi Ishak, anak saya satu-satunya yang sudah lama saya rindukan. Tetapi karena saya lebih mengasihi Engkau, saya ingin taat kepada firman-Mu. Abram angkat pisau itu, dia akan persembahkan Ishak. Dalam hatinya dia berkata, Tuhan, aku mengasihi Engkau lebih dari aku mengasihi Ishak. Waktu Abram angkat pisau itu, tiba-tiba dari langit terdengar suara malaikat Tuhan yang berkata, Abraham, Abraham. Abram kaget. Dia langsung berteriak, ya Tuhan, ini aku. Tuhan berkata, Abraham, jangan kau apa-apakan Ishak anakmu. Aku sudah melihat bahwa sungguh engkau lebih mengasihi aku lebih dari apapun juga, bahkan lebih dari Ishak anakmu. Anak-anak, Abraham hatinya bersuka. Dia bilang, oh Tuhan, terima kasih. Cepat-cepat dia buka ikatan dari tangan Ishak. Dan Ishak berkata, Papa, coba Papa lihat. Itu di semak-semak ada domba jantan. Ternyata benar kata Abraham. Allah yang menyediakan korban untuk Allah sendiri. Abraham dan Ishak berdoa kepada Allah. Allah hanya menguji seberapa besar kasih Abraham yang ditunjukkan dengan ketaatannya kepada Tuhan. Dan ternyata Abraham lebih mengasihi Tuhan dari apapun. Itu sebabnya untuk kedua kalinya Tuhan berfirman kepada Abraham, 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 telah kulihat betapa besar kasih-Mu kepadaku. Itu sebabnya aku akan memberkati engkau. Engkau akan memiliki anak cucu. Engkau akan memenuhi bumi ini dengan anak cucumu. Dan dari keturunanmu seluruh bangsa di bumi ini akan diberkati. Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Anak-anak, Tuhan memberkati Abraham karena kasih, karena ketaatannya. Karena Tuhan melihat Abraham lebih mengasihi Tuhan dari apapun. Kalau kalian diberikan pilihan seperti Abraham, misalnya kalian suka bermain game, kalian suka nonton, kalian suka mengerjakan hobi-hobi yang lain, tetapi pas itu adalah jam ibadah, jam untuk berdoa. Apa yang akan kalian pilih? Saya mau tetap main game, saya mau tetap nonton, saya mau tetap main, saya suka main layang-layang. Ingat, kita harus memberi yang terbaik untuk Tuhan. Tinggalkan semua itu, pilih Tuhan, pilih mengasihi Tuhan, berdoa, beribadah. Maka Tuhan akan memberkati kalian dengan luar biasa. Tuhan akan memberkati hidup kalian. Bahkan kalian akan menjadi berkat untuk banyak orang lain. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Tuhan, ajar kami mengasihi Engkau dengan segenap hati kami dan selalu mengutamakan Engkau dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa lagi.